Irfan Hakim melepas harus sapi kesayangannya. Wariso adalah sapi jumbo kesayangan beliau di mana hewan tersebut masuk dalam binatang kesayangan miliknya. Wariso menjadi sapi kurban atas nama Irfan Hakim, ibunya dan keluarganya. Baru di Idul Adha kali ini Wariso bisa dijadikan binatang kurban. Lantaran sebenarnya ia sudah dijadwalkan tahun lalu untuk disembelih, namun sayangnya saat itu ia sakit. Simak video selanjutnya. Itu gimana tuh menu saya Ya. dua sapi? Sebetulnya ya Golden itu nanti buat kurbannya mama aku di Bandung. Jadi emang tiap tahun kan aku alhamdulillah selalu kurban buat pribadi dan keluarga dan juga buat mama. Tapi biasanya buat tim mama itu tidak sebesar ini. Pas kemarin aku pikir kok gue egois ya, gue mikirin gue mulu yang 1 ton up. Terus gue tawarin mama, mah yang 1 ton lebih mau ya? Ya gimana Irfan lah kata dia gitu. Gue cari pas lagi gitu, nah kan kalau gitu nyari hewan kurban tuh selalu harus nyambung, tidak hanya berapa kilo ini lihat fotonya ya udah angkut nggak, jadi gue harus deketin ngobrol sama sapinya. Agak aneh sih itu buat orang, tapi kok buat gue itu penting, ajak ngobrol, lihat matanya terus begitu. Nah sebetulnya Golden ini tuh awalnya gue rasa gue tuh nggak dapat mulu, bahkan dapatnya tuh sebetulnya sama yang satunya lagi. Terus udah gitu gue sama tim gue kan kok gue belum nyambung ya sama nih sapi gitu, padahal gue udah agak ngincer juga sebenarnya kalau lihat dari penawaran dari si penjualnya. Akhirnya gue naikin, belum nyambung juga. Akhirnya gue telepon video call mama, pas mama lihat oh iya mama senyum suka, udah langsung. Nah dari situ langsung nyambung, udah apalagi udah dengar ceritanya si Golden itu anak emas di kandang itu, sampai pas ketika kita udah deal, udah siap angkut, satu keluarga pada nangis, aduh sedih banget. Terus yang si Goldennya juga karakternya juga kan sama Wariso tuh beda. Jadi kalau Wariso tuh kan kayak remaja, wah gitu, gagah banget, ganteng banget. Nah kalau si Golden tuh imut gitu. Oh Golden dinaikin juga santai kayak gitu. Dan yang mengharukan adalah ketika gue bawa, kan gue kalau bawa sapi itu harus gue yang bawa kan, bawa naikin ke truk, turunin truknya juga gue dibawa. Mau keluar dari gerbang si farmnya itu, tiba-tiba dia berhenti melihat ke belakang, ngelihat Pak Haji Aceh sama Kang Isan yang ngurus dia sebelumnya, pemiliknya. Terus kayak gitu, terus dia nunduk baru jalan kayak gini. Jadi entah kenapa kok buat gue itu hewan itu juga kan makhluk dan bisa berkomunikasi. Jadi kayak masih Wariso tuh kayak misal gue ajak ngobrol tuh kadang-kadang dia yang ya kan kamu gini kayak manggut. Kok dia manggut sih? Kamu mau gini ya gini terus dia gini. Jadi antara kebetulan atau enggak, kok gue nganggapnya itu adalah komunikasi. Terus yang lucu lagi kayak ngomongin Wariso, sekarang setiap hari anak-anak banyak banget di rumah gue, di depan rumah gue. Cuma dikit-dikit kemarin fullnya. Dan Wariso udah, kan gue kasihan kan mereka udah mau pengen lihat Wariso. Ya kan Wariso tuh gue kandangnya di dalam. Ya udah kan gue lagi kerja. Ya udah bawa aja Warisonya ketemu sama anak-anak, tapi jangan sampai deket banget karena kan kita juga menjaga kesehatan hewan kurbannya juga kan. Maksudnya takutnya karena PMK itu bisa nyebar lewat manusia sebetulnya. Jadi gue suruh orang gue bawa anak-anaknya ya 2 meter gitu ngeliatin, wah Wariso. Terus Wariso tuh jumpa fans gitu, jadi udah gitu selalu, udah beberapa hari. Jadi ini udah hari keberapa gitu, selalu tiap sore tuh pada ngumpul anak-anak ketemu sama Wariso, udah ngeliat Wariso mereka seneng, ubah setiap hari. Jadi setiap hari jadwal Wariso tuh lebih padat dari gue sekarang. Ya kayak pagi tuh mandi, berjemur, terus udah gitu jalan-jalan, jogging dikit, makan dan lain-lain. Sore-sore jumpa fans. Sore-sore tuh dia udah jadwal jumpa fans, datang dia cuma gini dong, gitu doang. Ada jumpa fans. Ada jumpa fans bersama Wariso. Itu nggak direncanain, tapi karena antusias anak-anak bocil-bocil pada heboh, ya udah kita kasih aja lah, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika proses selanjutnya apalagi penyembelihan tutup semuanya, karena itu harus tenang, jangan jadi ricuh seperti itu. Tapi sendiri nggak kalau hewan kurban itu benar-benar harus dirawat selama. Ya jadi satu, hewan kurban itu harus yang terbaik. Terbaik itu
berbagai macam versi lah, gimana kemampuan dan lain-lain. Alhamdulillah beberapa tahun ini gue mendapatkan hewan kurban terbaik dari sisi karakter, ukuran, performanya juga. Dan gue selalu melakukan pendekatan secara emosional. Jadi ajak ngobrol dan ngurus. Nah untuk Wariso ini tuh pengurusannya jauh lebih lama dibanding yang lainnya, karena gue kenal Wariso aja udah 3 tahun. Ngurus di rumah aja sebetulnya udah hampir sebulan dia urus, bukan gue sih ya, anak buah gue. Dan gue juga tiap pulang kerja jam 1 malam, gue nggak langsung masuk ke rumah, situ dulu ngobrol sama siapa, sama Wariso, ngobrol gitu, ngasih makan, elus-elus, itu bisa sampai jam 2, bisa rekor sampai jam 3 ketika ngobrol tentang, ngomongin tentang apapun. Dan gue sih ngerasa komunikasi ya, kalau orang udah ketemu Wariso tuh Soimah, Raffi itu mengakui mata Wariso tuh main banget. Jadi kayak ngeliat orang tuh yang ya gitu, komunikasi kita ketemu orang udah kosong gitu. Dan apalagi pas ada Golden, waduh dia cemburu banget. Gue pernah naik Golden di depan Wariso, dia sampai ngedobrak kandangnya sampai didobrak sama dia. Gak tahu kenapa. Jadi kan pas saat itu juga ada teman gue, wah ini cemburu katanya. Ternyata bener. Jadi kalau gitu dia, dia marah. Malamnya gue datang, gue minta maaf sebegitunya. Kenapa gue melakukan itu, melakukan pendekatan dan lain-lain secara emosional, supaya hakikat kurbannya tuh yang gue rasakan beberapa tahun itu dapat, tidak hanya menyembeli dan gue melihat penyembelihan sudah itu dibagikan saja, tapi juga ada sebuah perpisahan indah kita dengan hewan kurban kita. Karena gue mau nyebutnya hewan kurban gue itu adalah partner akhirat. Jadi sebuah perpisahan, dan gue selalu ngomong nanti kita ketemu lagi ya, segala macam itulah. Ya gitu, ada kamu lihat aku, dan sepanjang itu selalu ngeliatin gue, jadi mata dengan mata, dan selalu nangis karena berpisah dengan yang kita sayang itu berat. Dan menurut gue itu adalah hakikat dari kurban, karena dulu juga kan Nabi Ibrahim diuji untuk berpisah dengan anaknya. Nah intinya itu. Jadi gue alhamdulillah sih terinspirasi banyak orang, jadi lebih mengurus lagi hewan kurbannya supaya lebih ada rasa ketika sebuah perpisahan itu terjadi. Jadi selamat hari raya Idul Adha.